Ya, silakan. Oh iya, ya, ya silakan. Saya antar. Saya, ya, ya silakan. Silakan ditampilkan. Ya, silakan. Ya, silakan ditampilkan. Halo, mahasiswa. Sebentar suaramu kok menggema ya. Mungkin ada yang ini kali ya. Oh gitu ya. Oke. Sekarang tunjukkan di kepala jembatan yang sebelah kiri. Gedein, gedein. Terus gedein di blok aja. Nggak bisa. Terus, terus. Dah cukup. Oke, sekarang kamu puter supaya kelihatan dari samping. Nah, klik. Ya, terus, terus, terus. Stop, 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 stop. Op. Nah, oke, sekarang kamu ukur tinggi daripada dindingnya. Dinding berapa? Harus sama dengan yang di pradeset. Ya, itu kan itu nggak penting. Yang bawah, yang bawah. Yang dinding itu kan back wall, yang dinding yang bawah. Klik, nah ya itu oke, berapa? 3,04. 3,04 ya. 3,04 meter. Oke, sekarang panjang pondasi. Ya, Pak, ya salah itu kan pelket. Pondasi yang penting. Pondasi panjangnya. Dah ke atas, diukur ke atas, panjang pondasi. 8 meter. Oke, sekarang kamu lihat di pradesainnya. Apakah dindingnya 3 meter, terus pondasinya 8 meter. Oke, keluarkan sapnya, apa pradesainnya. Bagaimana pradesainmu? Oke, terus, terus. Oke, stop, stop. Coba kamu ukur dindingnya itu berapa meter itu. Ngukur dinding itu dari atas sendiri sampai bawah. Ya, oke, klik. Nah, terus ke bawah. Lagi ke bawah. Nah, itu berapa meter? Berapa meter? Kok 3,34? Oh, 3,34 lagi 3,04 ya, beda 30 senti. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Beda 30 senti nggak masalah. Sekarang panjang pondasi. Panjang pondasi. Terus, terus. 8 meter diukur. Terus, sampai ke bawah. Nah, kamu potong ya pondasinya.
Itu 8 meter. Itu berapa? 7,18 ya udahlah. Beda 80 senti. Gini, coba saya lihat data tanahnya. Data tanah. Itu pondasinya jangan dipotong, disambung aja itu. Ya, disambung pondasinya. Data tanahnya mana? Apakah 8 meter atau 7 meternya itu? Oke, data tanahnya 0 itu harus di permukaan tanah, kalau 8 meter ya, ya sudah. 8 berapa itu? 8 meter, oke. Oke, sudah benar. Ya sudah, sekarang kembali lagi ke SAP, sudah benar. Kembali lagi ke SAP. Nah, sekarang ininya, apa namanya, pilarnya. Ayo, kanan, kanan, kanan. Pilar. Terus, oh belum. Oh, oh baru abutmen. Terus kiri kanannya sama enggak? Sama. Oh, oke. Terus sekarang bebannya kalau gitu keluarkan. Beban yang bekerja di abutmen. Ya bukan di sini lah, display solut. Display. Iya, itu display itu, tulisan atas display solut. Nah, display solut. Nah, kamu bandingnya di frame atau di ini? Itu ada join frame yang mana? Beban apa yang bekerja? Ya, ganti di frame. Display, solut, frame. Nah, beban apa? Tekanan tanah mana? Tekanan tanah. Mana? Enggak ada tekanan tanah. Oh, belum kamu itu bebannya. Oke, ya udah. Ya itu kan otomatis kalau itu. Ya, oke, sekarang berikutnya kamu memberikan beban pada ini. Kamu harus ngitung gini. Sebentar saya. Oke, gini aja. Saya kirim aja, atau kamu bikin aja. Nah, saya kirim aja, biar kamu segera bikin beban-bebannya. Terus ada, ada. Ngitung bebannya apa saja, setelah itu kamu masukkan di sak bebannya. Oke, gitu. Oke, ya udah kamu tutup, saya kirim, kamu kirim ini, apa namanya, WA, saya kirimnya filenya. Ya, ya silahkan. Ya, oke, kamu tutup dulu WA-nya, saya akan kirim beban. Ya, silakan. Ya, salam. Hmm. Oke, saya kirim bebannya. Nah, tadi saya bukanya dulu. Beban kepala jembatan. Beban kepala jembatan. Kepala jembatan. Oh ya, ya ini saya lagi nyari file untuk bebannya. Perhitungan struktur apa ini coba. Ini lagi saya buka-buka ini.
Halo mahasiswa, halo mahasiswa. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, itu sudah saya kirim contoh menghitung gaya pada kepala jembatan. Kamu lihat, terus nanti kamu hitung, terus masukkan ke subnya tadi. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Silakan. Oke, ada lagi yang mau asistensi? Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan tadi Bapak sudah mengirimkan file yang ini, Pak. Ada pembebanan buat di kepala jembatan. Iya, iya. Di sini ada TLM, Pak, yang trek. Mm-mm. Ini diletakkannya ada di belakang backwall abutmentnya ya, Pak? Sebentar, sebentar saya lihatnya dulu yang kamu tanyakan itu apa. Sebentar ya. Soalnya panahnya yang ada di keterangan beban file Bapak, itu Aha. TLL truk ada di belakang backwall, Pak. Iya, TLL. Iya, TLL itu di atasnya backwall. TLL itu roda lalu lintas. Roda truk sebesar 112,5 kilonewton. Itu adanya di belakangnya jembatan. Itu bekerjanya akan menjadi gaya horizontal PH. Nah, PH itu besarnya K dikalikan P. K-nya
tergantung jenis tanah untuk timbunan. Lalu P itu adalah gayanya. P itu adalah TLL-nya. Itu contohnya ada itu. PH adalah K dikalikan TLL. K-nya 0,3, TLL-nya 112,5. Itu ada itu contohnya. Jadi yang kita gunakan adalah PH-nya, bukan TLL-nya. Oke, Pak. Oke, Berarti horizontal di Pirhat abutmennya ya, Pak? yaitu pH-nya tingginya adalah sepertiga daripada tinggi abutmennya. Waktu kenapa tadi abutmen harus diukur tingginya berapa? Itu karena ini. Tapi ngukurnya ini dari permukaan tanahnya ya. Tingginya dinding abutmen, terus ke atasnya ke permukaan tanah, itu tinggi totalnya. Oke, silakan ada lagi yang tanyakan. Jadi kita hitung hanya gaya di belakangnya kepala jembatan. Itu ada PA1, PA2, PA3, lalu ada TLL. Untuk gaya PLL, GLS, DL, DLR itu ada di struktur atas. Itu secara otomatis kalau kita memasangkan hubungan antara struktur atas dan bawah, otomatis keluar itu. Jadi nggak usah dihitung. Itu ada sendiri, nggak usah dimasukkan. Jadi untuk struktur bawah yang dihitung hanya gaya di belakangnya abutmen. Setelah itu diran, udah ketemu tulangan untuk abutmen dan dimensi daripada kepala jembatannya, selesai kerjaannya. Jadi nggak banyak. Setelah itu pilar, caranya juga sama. Oke gitu, silakan kerjakan. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Sama di pilar ini kan, ini kalau di filenya Bapak hanya ada beban gempa ya, Pak. oh Jadi iya, input gempa ditarik. Semarang Y-nya aja, Pak. Ya enggak dong, arah X dan Y. Jadi gempanya harus dicari arah X 100%, Y-nya yang 30%. Lalu yang kedua, Y-nya 100%, X-nya 30%. Cari dulu. Sudah bisa ngitung gempa. Ada, iya Pak, sudah mencoba Ya, di Excel, Pak. ya oke.
Halo mahasiswa, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Mm-mm. Oke, ya, ya, silakan tampilkan. Silakan tampilkan. Oke, pilarnya diputar dulu. Oke, stop, stop, stop. Oke, pertama kamu ukur tingginya pilar itu berapa. Ini berarti yang nomor 2 dari kiri ya. Halo Mas, coba saya lihatnya, utuhkan dulu biar bisa saya lihat posisinya di mana ini. Terus, terus, terus. Oke, oh ada pilar yang di kiri ya. Oke, terus. Kenapa nggak pilar kiri yang kamu, kan beda itu tingginya. Itu pilar yang kena air atau yang enggak? Kena air setinggi berapa meter? Enggak, airnya di atas tanah atau di bawah tanah? Coba mana pradesainnya? Keluarkan dulu pradesainnya yang mana? Ya, yang mana? Yang pilar yang mana? Itu kena air itu. Ya, yang mana? Kiri atau kanan? Yang dua itu kan kena air banjir itu. Itu ada air banjir. Berapa meter itu air banjirnya? Coba diukur. Yang dipilahnya itu, kamu ukur. Bukan dari situ dong. Dari asnya, pelkapnya. Ya, nah, klik. Kak. Terus ke atas. Air banjir. Stop. Berapa meter itu? Ayo, berapa meter? 4, oke. Oke, air 4,2 meter. Oke,
dalamnya pilar berapa diukur. Oke. Klik dalamnya pilar lihat ya. Ayo, nggak bisa. Jadi pradesain ini diukur dulu di pradesainnya. Nah, itu sudah ada itu berapa meter itu. Iya berapa itu nggak kelihatan ya. Nah gitu. 10,05. Kita ke bawah. Terus. Nah, oke. Itu diameter tiangnya berapa? Diameter tiang pancang. Bawah. Tiang pancang kamu ke pilar ya. Tiang itu loh. Pondasi itu. Oh 50. Diameter 50 cm. Dalamnya berapa? Data tanahmu mana? Data tanah. Yang mana? Yang kamu pakai. Oke. Baca lihatnya, data tanahnya. Ayo, karena data tanah nggak kelihatan. Oke, oke 9 meter juga boleh. Oke, coba kamu ukur panjang tiangnya berapa meter? 8 meter itu. Di itu tadi di kamu ukur itu dari ya ya dari as ya. Mestinya aspal cap. Berapa meter? Ayo cepat. 7 meter. Oke, 7 ya. 7 meter itu. Nggak apa-apa. Tapi 7,5 itu. Atau 7. Seharusnya dari seharusnya dari aspal cap dong. Ya. Nah, itu klik. Itu bukan as itu, enggak tahu itu. Aspal capnya belum ada itu. Nah, itu asnya. Nah, oke, klik. Ya, terus ke bawah. Stop. Ya, di situ berapa? 7,5 atau 8? Oh, 8. Oke, 8 meter. Ya sudah, sekarang ke sapnya lagi. Nah, pondasi yang mana? Oke, kamu ukur panjang pondasinya berapa? 8 meter tadi. Segera diukur. Bingung nggak mau ukur kita. Udah ukur aja. Klik, 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 akan ketemu panjangnya. Ya, klik. Berapa? 11 meter itu. Kepanjangan kamu. Tapi hanya 8 meter loh tadi. Nah, klik. 10 meter. Kepanjangan 2 meter. Nggak sesuai dengan di pradesainnya. Pradesainnya tadi 8 meter. Oke. Terus pilarnya coba. Iya, dipendekin. Tinggi pilarnya. Tadi 10 meter. Ayo cepat. Nah itu panjangnya berapa? Diklik aja. Klik terus. Enggak usah di ini. Diklik aja. Itu kan ada itu. Klik aja. Klik elemennya. Elemennya yang kamu klik aja elemennya. Klik, klik. Nah, location. Nah, itu 10 oh sama udah. Oke, benar. 10,05. Oke, benar. Oke, sekarang tinggal pilarnya aja kepanjangan itu. Terus airnya tadi 4,2 meter.
nanti dikasih air itu karena ada gaya gaya ini ya gaya tubuh ya di 4,8. Nah, ya udah kamu hitung gaya-gayanya. Pondasi dipendekin terus hitung gayanya termasuk kayak gempanya tadi ya. Kan nggak belajar gempa. Kamu hitung. Kalau bisa ngitung gempa saya tunjukin nanti saya kirim hitung gempa. Ya udah, sekarang kamu kerjakan, kamu keluar dulu. Hitungannya sama yang kayak tadi kan Pak? Yang mana? Yang tadi kan kepala jembatan. Kan beda. Kamu gayanya hanya gaya gempa ini sama tekanan air. Kalau dari Bapak ada lagi Pak buat yang pilar? Oh, ya. Enggak, kamu bisa ngitung gempanya enggak? Kalau bisa ngitung, lakukan. Nanti saya lihatnya. Gitu. Ngitung gempa, raik, dan Y. Kalau nggak bisa, saya tunjukin. Oh, ya udah, ini saya kasih contoh. Oke, saya bukanya lagi contohnya. Saya bisa. Oke, saya bukanya lagi. Tadi ya. Contoh ngitung beban gempa. Hitung beban gempa. Ini ngitung stopper sama stopper. Kerja.
Oke ya, itu saya kirim menghitung gaya gempa, itu caranya ya, tapi ini yang saya kirim itu yang untuk stopernya. Tapi cara ngitungnya seperti itu, tapi gayanya itu kalau kekakuannya, masanya itu harus jangan hanya massa struktur atas, tapi massa struktur bawah. Masanya yang berbeda, tapi caranya sama. Oke, silahkan ada lagi. Ya, ya silakan. Hasil sapnya dulu saya lihatnya, setelah itu ke pradesain. Ya, silakan. Ya, bentar ini pilar yang keberapa ini? Berarti nggak ada air ya? Oke, yang mana berarti? Oh, yang itu, oke. Jangan salah, kalau salah repot nanti. Oke, berarti dua ya. Oke, kamu putar. Oke, yang kiri aja. Nah, itu kamu putar. Diputar. Ya, sudah kita. Sudah. Nah, sudah jangan dipindah-pindah. Mau saya lihat dipindah. Oke, sekarang kamu ukur tinggi pilarnya, klik aja. Berapa itu? Klik. Nah, itu berapa? 7,5. Oke, sekarang ke bawah. Sekarang pilarnya. Pondasi. Pondasinya diukur. Berapa? 8 meter. Oke, pilarnya 7,5 meter, pondasi 8 meter. Oke, sekarang keluarkan pradesainnya. Kalau pradesainnya, keluarkan sapnya. Jadi, sapnya. Oh, itu sapnya ya. Berarti pradesainnya. Oke, sekarang kamu ukur tinggi pilar berapa itu? Ya, dari asnya itu. Aspel cap-nya. Nah, di situ klik. Sampai ke bawah. Ya, itu berapa? 7. Oke, ya udah. Berikutnya panjang pilarnya. Ya udah benar. Panjang pilarnya diukur. Ya itu, klik. Sampai ke bawah. 7,9. Ya oke, benar. Udah benar. Oke, sekarang data tanahnya. Data tanahnya, ya udah. Oke. Bentar, stop. Data tanahnya nolnya itu seharusnya sampai, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah. Lebih, lebih 2 meter. Oke, nggak apa-apa. Oke, terus sekarang dimensinya, dimensi subnya lagi, dimensinya berapa, nah itu, dimensi pondasi, definisi, klik definisi, terus kiri, klik, nah, oke, section properties, kamu pondasinya tiang pancang atau apa, atau tiang bor, pondasi panjang, oke, frame section, oke, klik. Mana fondasinya? Fondasi yang mana? Loh, kok tiang panjang kok nggak bolong tengahnya? Kalau tiang panjang itu kan spoon pile itu bolong tengahnya. Kamu pakai spoon pile, itu kalau itu kan fondasi bor. Bisa nggak bikin spoon. . spoon . spoon 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 spo
Halo, spoon pel. Oke, Yang sampai kita selesai. definisikan spoon pel, Pak. Ya, spoon pel itu nggak buntu gitu, tengahnya kan buntu itu. Kalau spoon pel itu bolong tengahnya. Kalau ini berarti pondasi bor. Oke, sekarang spoon pel saya tunjukkan. Cancel dulu, cancel. Cancel, klik. Nah, sekarang add new, property. Add new, beton, beton. Nah, itu pipe. Nah, itu yang kamu gunakan, itu spoon pel itu. Terus materialnya diganti beton tuh. Nah, beton berapa yang kamu pakai? Nah, itu dimensinya berapa itu tulis. Kamu pakai dimensi berapa? 50 kan tadi. 0,5. 0,5. Oke, tebal spoon pel itu 12 cm. Berarti TW-nya berapa? 12 cm ya, 12. Ah, 2. Ya, coba klik. Apa salah itu? Coba di gambar yang diklik. Gambar diklik. Oke, benar. Itu 12 cm. Oke, atasnya diganti spoon pel itu. FSC2 itu diganti spoon pel. Oke. Jadi pakai itu ya fondasinya. Berarti kamu beli ini nanti kan. Oke, oke ya. Ya udah, sekarang kamu hitung beban gempanya. Tadi udah saya tunjukin. Beban gempanya, tekanan air kamu nggak ada. Oke. Oke, segera kerjakan seminggu ini selesai terus bikin gambarnya. Oke, oke, ya. Oke, ada kelompok lain. Oke, silakan. Oke, ada kelompok lain. Ini baru kelompok 2. Oh, oke, sekarang kelompok 6 ada nggak? Kelompok 6. Kelompok 6 yang 3 mahasiswa. Nggak hadir. Kelompok 6 itu pradesain aja belum selesai itu. Hadir. Oh iya, silakan tampilkan pradesainmu gimana, biar yang lain bisa ngoreksi juga, biar bisa melihat. Kemarin tiap hari itu asistensi, tiap hari saya betulkan, tapi ya sampai sekarang belum betul. Tampilkan aja pradesainnya, biar cepat selesai. Oke, jadi gini, membuat pradesain itu kotaknya itu harus sama, nggak ada yang kecil gitu itu kan gambar nomor 2-nya kenapa dibuat kecil, harus sama, gedenya harus sama, ya. Oke, jadi dibetulkan itu kotaknya. Terus yang kedua, dari ukuran-ukuran di dalam gambar nomor 1 itu harus sesuai dengan yang gambar nomor 2. Tuh. Jadi ukuran gambar nomor 2 harus sama dengan ukuran gambar nomor 1. Kalau beda nggak bisa diteruskan. Ya, oke, itu kamu betulkan dulu halamannya. Setelah itu kamu cek panjang-panjangnya sama enggak. Kalau panjangnya sama, oke. Kalau panjangnya nggak sama, ya harus disamakan. Ya, ini kotaknya yang mana kamu ya kotaknya. Ya digeser aja itu gambarnya. Ya digeser-geser. Ditengahkan aja. Gambarnya ditengahkan. Itu kok lebih kecil ya. Jadi gambarmu itu kotaknya itu harus sama loh. Kotak itu kan ukuran kertas. A3, A2 atau A1. A1 itu besar. A2, A3, nah, paling kecil itu A3, jangan A4. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Tapi lebih ya itu.
Terus kotaknya itu lebarnya itu disamakan, lebarnya. Coba kamu ukur lebar kotaknya itu kan lebih kecil, soalnya sama dong. Yang nomor 2 itu loh yang masalah, harusnya disamakan. Coba kamu ukur lebarnya berapa kotaknya itu. Nah, itu beda kotaknya. Oke, bikin dulu yang sama. Oke, masukkan sekarang gambar nomor 1-nya. Oke, oke, sekarang mepetin. Nah, gitu, oke. Ya nggak apa-apa, gambarnya lebih kecil. Yang penting ukuran kertasnya itu sama. Oke, sekarang coba kamu ukur ya, lebar. Pertama adalah muka air banjir itu penting. Coba kamu ukur lebar air banjirnya, sudah sama belum itu? Diklik. Lebar air banjir warnanya apa? Air banjirnya warnanya biru atau merah, kamu? Aduh, mahasiswa. Warna merah, Pak. Merah. Yang Oke, coba kamu ukur. Ya, kamu ukur berapa lebarnya? Warna merah diukur. Ayo cepet. Ayo diukur loh, kok diem nggak mau suruh ngukur diem. Ya suruh nunggu. Ngantuk ya. Berapa? Coba yang mana? Kamu jangan nunjukkan angkanya, tunjukkan gambar yang kamu ukur itu loh. Nah, gitu. Oke, saya lihatnya. Oke, itu berapa tadi? Ya gedein dong itu ya, biar bisa dibaca. Angkanya dibesarkan. Kamu nggak bisa besarkan angka. Itu 67 gitu. Oke, 67. Oke, sekarang ya udah 67 udah baca tadi. Oke, 68 berarti ya. 67,9. Oke, sekarang kamu ukur itu di gambar nomor 2. Lah itu kok biru tadi katanya merah. Diganti merah. Yang merah itu yang mana? Itu biru itu. Kamu pakai biru atau merah air banjirnya? Nah, gitu. Untuk diukur berapa itu? Kamu ukur. Ayo diukur. 68 tapi berapa? 60 berapa itu? Nggak kelihatan ya. Nggak pas. 67,9. Ya udahlah sama berarti. Jangan dia diketik di atas. Ya sama. Oke, sekarang dalamnya air banjir itu berapa? Dari duganya berapa? Plus berapa sampai berapa itu? Bukan di kontur dulu.
Lihat di kontur. Nah, itu tuh plus berapa air banjirnya? Itu kan ada konturnya ya, plus berapa di situ. Terus dasar sungainya plus berapa? Itu plus 40. Oke. Dasar sungainya plus berapa? Bukan di situ loh, di konturnya dulu loh. Kontur. Di kontur dulu. Nah, plus berapa itu? 35 itu. 35, berarti 5 meter itu muka air banjirnya. Oke. Sekarang lihat di potongannya, 5 meter enggak. Nah, itu caranya. Udah diukur itu, 5 meter enggak itu. Ya udah. Air banjir sampai dasar sungai 5 meter. Diukur. Pakai meteran. Diukur. Pakai itu, pakai gambarmu. Ayo cepat mana? Oh itu, berapa? 49. Ya udah, benar itu. Oke. Oke, benar. Nah, sekarang baru masuk gambar data tanah. Ya, data tanah. 0 itu harus di permukaan tanah. Oke, sudah benar. Dalamnya tanah berapa meter tanah kerasnya? Karena kaitannya dengan pondasi itu loh. Itu berapa meter tanah kerasnya? Kamu lihat. Ya itu. Nah, di situ berapa meter tanah kerasnya? Dari 0, berapa meter? Nah, ini cepat ya, butuh lama. Baca itu aja. Ini gimana ini? Dewi. Halo, berapa meter? Tinggal baca loh itu, kamu baca itu ada N-nya. 11, Pak. Oke, 11 meter ya, 10 meter udah keras itu. Oke, 11 meter juga boleh. Oke, sekarang yang tengah. Sama Bawah. ya sama 11 meter lah. Ya udah, sekarang gambar nomor 3. Nah, itu. Nah, itu harus sesuai. Muka air banjirnya coba dicek lagi. Benar nggak itu? Muka air banjir tadi adalah 67 sekian gitu. Oke, berapa itu muka air banjirnya? Warnanya merah tadi muka air banjirnya. Kamu tadi pakai warna merah, di situ harus warnanya merah. Jadi kamu jangan ngerubah-ngerubah ya, harus sesuai ya merah-merah gitu. Oke, berapa lebarnya itu? Nggak kelihatan, angkanya kan terlalu kecil itu. Halo, muka air banjirnya berapa? Nggak kelihatan ya. Gedein. Bukan gitu, angkanya yang digedein biar gambarnya kelihatan. Dibesarkan angkanya biar kebaca. Kamu yang kamu besarkan, kamu zoom ya, gambarnya hilang harus di zoom. Nah, nggak bisa kan. Bukan di situ. 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 Ya, ada tag, nah kalau di situ benar tagnya. Tingginya high tag. Nah, ada enggak high tag? Kalau nggak ada, kamu jangan di situ. Coba oke, bisa berubah enggak? Oke, close. Nah, masih nggak bisa berubah. Oke, caranya gini, saya tunjukkan. Kamu klik, kamu kok DLI terus. Nah, itu sudah besar itu. Berapa itu? 67, 68. Oke, sudah benar. Oke, benar, 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 benar. Oke, sekarang yang ke bawah, itu sudah benar itu. Oke, sekarang luruskan. Dibuat garis lurus. Dari atas ke bawah dibuat garis lurus. Cepat. Ya.
Dibuat garis lurus dari atas ke bawah, dari tampak samping ke bawah, ke tampak atas. Ayo mahasiswa, kamu lama. Itu benar nggak itu posisinya? Tuh. Nah, itu posisinya asnya dong, asnya. Yang dibuat garis itu asnya. Pas. Ayo as pas itu loh, as diperletakkan itu loh. Pas pilot. Ayo cepat. Coba saya lihat ya. Sudah belum? Belum. Oke, coba sebelah kiri saya lihatnya. Nah, sebelah kiri saya lihatnya itu aspilar. Nah, ke bawah itu nggak kena itu loh, nggak pas gitu kok. Mana kepala jembatannya geser gitu kok. Feedernya aja geser. Ada dibuat yang benar. Oke, sekarang pilarnya, dilihat pilarnya. Nah, itu pondasinya aja beda gitu. Pondasinya ada 3, ini ada 2. Kita akan betulkan, tanpa atasnya salah itu posisinya, gambarnya dibetulkan. Tanpa atas itu harus proyeksi dari ini ya, dari tampak samping. Oke, cepat dibetulkan. Nanti dibetulkan lagi, sudah dibetulkan. Oke, itu juga salah itu. Oke, coba kamu perhatikan, pondasinya aja salah. Pondasi pilar juga salah, soalnya 2 gitu. Yang di atas 3, yang bawah 2. Kamu harus ini ya, harus pinter ya. Harusnya pinter gambar loh. Kamu kan mahasiswa jembatan. Mahasiswa jembatan harus pinter AutoCAD. Kamu ngerti salahnya? Ya Pak, sebentar. Oke, ada pertanyaan. Itu tanpa atasnya salah. Ayo segera waktunya tinggal sedikit minggu lagi. Nggak tahu kamu nanti bisa atau enggak menyelesaikan. Karena kamu terlalu lama. Asistensi ini tiap hari loh temanmu yang laki itu asisten diri saya. Dan nggak selesai karena nggak memahami gambar. Coba kalau memahami gambar, sekali asisten itu selesai ini nggak paham yang gambar. Itu sudah Pak. Sudah, pondasinya diluruskan. Lurus nggak pondasinya? Pondasinya terus di atas kan ada pondasi itu. Kamu bikin garis ke bawah. Setelah itu pilarnya. Ayo cepat. Kalau nggak ngerti kamu nanya ya. Kalau nggak ngerti kamu nanya. Kalau ngerti kerjakan, kalau nggak ngerti nanya. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Ya. Ayo cepat. Benar. Itu kegiatan yang itu yang itu
Ya, ya betulkan dulu ya. Saya mau sholat dulu nih.